Bocah ini terbangun setelah umat manusia membatu selama 3.700 tahun. Senku adalah orang pertama yang terbangun, sehingga ia tak membuang waktu dan memutuskan untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk membangun kembali peradaban. Dan hanya dalam hitungan 2 bulan, dia telah memperoleh alat-alat dari zaman batu, makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Tapi gaya hidup ini benar-benar membuat Senku kelelahan. Ia sangat membutuhkan pendamping, sehingga ia memutuskan untuk menghidupkan kembali sahabatnya. Namun setelah menemukan sahabatnya Taiju, Senku mengalami sebuah krisis, karena ia tak tahu bagaimana caranya membalikan petrifikasi. Sementara Senku sedang berpikir, seekor kelelawar menarik perhatiannya. Mengikuti jalur penerbangan kelelawar-kelelawar itu, Senku menemukan sebuah gua. Saat ia masuk, ia mencium bau yang menyengat. Senku mengenali bau itu sebagai sesuatu yang mirip dengan asam nitrat yang belum dimurnikan. Maka ia mencabut beberapa helai rambut yang belum sepenuhnya membatu. Di detik berikutnya, batu yang ada pada di rambutnya itu langsung rontok. Senku sangat senang. Ia segera mengumpulkan sebotol larutan asam nitrat itu. Lalu kemudian ia menuangkannya ke tubuh Taiju, tetapi tidak ada reaksi apapun. Senku mencobanya berkali-kali, tetapi asam nitrat itu tetap tidak berpengaruh. Tak ada pilihan lain, ia harus mendorong tubuhnya Taiju yang membatu ke dalam gua dan membiarkan asam nitrat itu terus-menerus menetes ke dalam tubuhnya. 3 bulan kemudian, saat setetes asam nitrat itu jatuh, patung itu mulai retak dan Taiju berhasil dibangunkan. Namun setelah ia keluar dari goa, kota-kota di bumi yang dulunya berkembang pesat kini telah menjadi sangat primitif. Melihat semua manusia yang membatu membuatnya takut. Taiju berjalan di sepanjang sungai dan menemukan patung kekasihnya. Saat itu, Taiju kagum menemukan tulisan yang diukir di pohon. Mengikuti panduan tulisan itu, akhirnya ia tiba di tempat tujuan. Di sana ia bertemu Senku yang telah terbangun lebih dulu. Senku kemudian membawanya ke rumah kayu yang telah ia bangun. Taiju benar-benar terkejut. Dia tidak percaya kalau Senku membuat semuanya ini sendiri. Pada hari-hari berikutnya, Senku menangani pemikiran itu, sementara Taiju menangani bagian eksekusi. Efisiensi kinerja mereka pun meningkat secara drastis. Untuk membangunkan banyak orang, Senku membawa Taiju ke tempat gua di mana dia terbangun dan menceritakan tentang rahasia dari cairan itu. Benda ini seperti zat korosif, tetapi karena konsentrasinya yang terlalu rendah, maka diperlukan tetesan jangka panjang. Jika mereka memiliki alkohol, maka akan berpengaruh lebih signifikan. Karena mencampur alkohol dalam asam nitrat bisa menciptakan konsentrasi yang lebih tinggi. Setelah mendengar hal itu, kata Taiju, dia tahu caranya membuat alkohol. Ia mulai mengeluarkan beberapa buah anggur yang telah dipetiknya dan mulai menyeduhnya. Ia mengaduk jus anggur itu secara merata menggunakan tongkat kayu, lalu menyaringnya menggunakan saringan bambu dan menyulingnya pada suhu yang sangat tinggi. Setelah berusaha sekuat tenaga selama musim dingin, mereka akhirnya berhasil menciptakan formula kelahiran yang lengkap. Mereka mulai menuangkannya pada batu-batu dan sebuah keajaiban mulai terjadi.